Halo teman-teman, kita kali ini bahas energi dulu ya, bahwa memang saham energi ini kan sebenarnya sudah naik ya, dan dia posisinya juga berada di pucuk. Jadi cukup besar resikonya untuk teman-teman yang mungkin yang baru beli. Ya, karena sebenarnya energi kan kita udah bahas dari bawah ya. Nah, berapa sih valuasi energi dan apakah saat ini akan menuju ke valuasinya ya? Pada bulan Mei kemarin kita memberikan valuasi energi itu di 470. Ya. Jadi ketika energi merilis laporan keuangan, kita lihat peluang valuasinya di 470, kemudian kita berikan analisis teknikal di mana beberapa saham yang menarik ya, seperti si energi ini contohnya ya, memang dari harga 198. Jadi kalau misalkan posisi teman-teman mengikuti kita dari 198, artinya teman-teman itu sudah menghasilkan yang namanya profit itu kisaran hampir beggar. Nah, melihat valuasi yang di 470 yang kita analisis di beberapa bulan sebelumnya, ini menarik karena dia juga belum sampai ke valuasinya, dan kalau kita lihat secara teknikal dia posisinya sudah di resistan. Ya, artinya besok ini juga masih menarik untuk teman-teman pantau scalping ya, tapi dana yang harus teman-teman gunakan ya nggak terlalu besar juga, karena kan areanya ada di pucuk, dan takutnya besok tiba-tiba anjlok. Nah, itu kan jadi resikonya lebih bisa diminimalisir. Tapi yang menarik di sini adalah asing ini borong terus ya. Untuk hari ini pun dia memborong sekitar 25 miliar. Tapi minusnya adalah volume yang masih sangat sedikit. Sehingga untuk energi ini masih ada potensi untuk terjadi anjlok, entah dia tiba-tiba anjlok ke 300 atau 200-an. Tapi 290 maksudnya. Tapi melihat posisi yang ada di resistan seperti ini, kalau besok memang ada kenaikan yang cukup bagus, ya momentum energi ini bisa berlanjut ya menuju ke area supply yang di sini, teman-teman. Kemudian ada saham yang menarik ya, yaitu Bull. Sebenarnya Bull ini sudah kita lirik dari dari bulan lalu, tapi dia masih kena notifikasi buruk lah karena laporan keuangan yang belum rilis. Dan karena sudah rilis laporan keuangan Q1, menurut saya valuasinya di harga sekarang ini belum cukup bagus. Belum cukup bagus, maksudnya belum mencerminkan nilai harga wajarnya Bull. Sebenarnya harga wajarnya mungkin bisa lebih tinggi lagi. Tapi teman-teman melihat bahwa pergerakan si Bull ini kan dalam setiap hari itu sangat-sangat volatile ya. Jadi naik turunnya itu lumayan, misalnya kayak ini, naik 4%, besok anjlok 4%, naik 4%, besok anjlok. Jadi menurut saya sih Bull ini menarik, tapi teman-teman harus melihat dari segi resikonya juga dan karakteristik saham ini yang biasanya koreksi dulu barulah naik, koreksi dulu barulah naik. Mungkin itu salah satu teknik yang bagus untuk digunakan. Ya, tapi karena harga saham berada di bawah seperti ini ya, tentu dengan fundamental yang sudah diperbaiki sebenarnya menarik ya. Dengan area supply-nya itu ada di area kota ini ya, minimal di 163. Jadi kalau dari harga sekarang ya lumayan lah. Kemudian saham yang biasa kita bahas ini adalah saham yang menarik, yang memang memiliki hutang di 2100. Apakah dia bisa berlanjut naik atau tidak? Tapi teman-teman ada baiknya sebenarnya kalau misalkan si saham ini ya itu bisa breakout dari 1420 barulah menarik. Apalagi dia breakout dari 1470 ini sudah strong uptrend momentumnya itu bisa berlanjut menuju ke 1655. Jadi dia harus terkonfirmasi dulu breakout. Kalau yang kayak gini kan dia masih di resistan ya. Jadi kalau misalkan nanti seandainya dia mengalami koreksi seperti ini ya, kita juga jadi dia ada resiko untuk breakdown dari supportnya, jadi dia akan bisa koreksi ke 1000 nanti. Tapi kita melihat masih adanya peluang yang cukup bagus, mengingat asing masih melakukan pembelian juga. Kemudian ada saham di sektor minyak. Teman-teman mungkin melihat bahwa harga minyak kembali naik ya. Minyak kalau nggak salah ini ya, perdagangan minyak. Jadi kita melihat momentum yang cukup bagus, meskipun sebenarnya valuasinya ini cukup mahal ya. Valuasinya cukup mahal, tapi kalau misalkan dia berhasil breakout seperti ini, maka momentum bisa berlanjut, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Dari harga sekarang pun, nah lumayan lah ya. Tapi
karena valuasinya yang mahal, jadi saham ini mungkin memiliki resiko yang cukup besar. Ya, mungkin nanti kita akan analisis kembali valuasinya berapa, nanti besok kita rilis ya pagi-pagi. Kemudian ini juga saham di sektor rumah sakit ya. Teman-teman sudah tahu kan bahwa Hill dibeli oleh grup Jarum kalau nggak salah ya, Hill ya, atau grup apa gitu. Jadi ini juga artinya apa? Sektor rumah sakit ini masih sangat bagus, masih sangat menarik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teknikal, ini juga momentum yang sangat cukup bagus ya. Dengan pola yang seperti ini, teman-teman sudah tahu kan pasti ini polanya apa. Nah, jadi kalau ini bisa seperti ini polanya, maka momentum bisa meningkat. Karena memang si saham ini ya, saham rumah sakit intinya, itu memiliki hutang di 2000-an, 2900-an lah. Dengan harga saham sekarang yang ada di 2620 ya, lumayan lah untuk teman-teman menghasilkan profit. Kemudian saham yang sering kita bahas juga teman-teman ya, ini kita spill aja deh, SMDR. Apakah SMDR ini bisa mencapai targetnya? Kita lihat teknikalnya, potensinya ya. Nah, teman-teman tahu ini teknikalnya apa? Kita tinggal menunggu hasil dari kuartal, laporan keuangan di kuartal kedua. Kalau itu bagus, ini nggak main-main sih sebenarnya peluangnya gitu. Karena valuasinya menurut saya untuk perusahaan ini masih cukup jauh ya, lebih murah gitu daripada valuasi wajarnya. Teman-teman pernah nggak baca analisis SMDR yang pernah saya rilis? Coba kita lihat, karena emang SMDR ini kan, lihat nih teman-teman, dari kapan tuh dibahas terus. Nah, jadi SMDR kita melihat peluang yang cukup bagus ya. Ini kita bahas ketika saham berada di 270-an dan valuasinya kita sebutkan di 500. Nah, jadi dari harga sekarang pun seandainya kembali menuju ke valuasi normalnya, maka peluangnya itu masih besar sekali untuk menghasilkan profit gitu. Jadi teman-teman bisa diperhatikan lah untuk saham ini. Kemudian ada saham di bidang cet-cetan yang sedang melakukan pembelian ya. Dan ini menurut saya bukan saham yang ada di pucuk, karena pucuknya kalau nggak salah di 700 ya. Pucuknya di 700 ya, teman-teman bisa melihat peluang yang cukup besar karena mengingat dia sudah melalui support ya. Kemudian seandainya kita lihat dulu teknikalnya, nah seperti ini kita hapus ya. Ini bullish flag, oke, karena posisi saham ada di resistan, jadi ini menarik. Kalau dia breakout next, kemungkinan ya potensinya cukup besar, apalagi dia melalui area supply ini, maka momentum bisa berlanjut ya ke 500-an. Jadi dari harga sekarang kalau kita hitung lumayan itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.